Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Alvan Efransyah dari program studi D4 Agroteknopreneur Universitas Pajajaran. Nah, Oke. Nah, Kak, sekarang semester berapa, Kak, berarti? sekarang baru semester 3, Kak. Oke, Ya, baru betul. semester 3 ya. Oke, jadi em, lagi sibuk kuliah online dong? Iya, betul banget, Kak. Sibuk banget. Oke. Nah, berarti beda ya sama kuliah pas di kampus gitu? Eh, Tentunya beda sih dari suasananya juga. Soalnya Hmm. kalau ini lebih ke praktek, sedangkan kalau online gini kan fokusnya teori sih, jadi Hmm. rasanya beda banget gitu. Hmm. Betul. Oke, nih. Karena D4 jadi fokus ke praktik. Nanti bisa dijelaskan ya kayak praktiknya itu apa aja sih di D4 Agroteknopreneur Unpad ini. Oke nih, Kak. Ya. Nah, sebelum ke sana, aku mau nanya dulu nih, Kak, secara garis besar jurusan Agroteknopreneur di Unpad ini seperti apa, Kak? Oke, jadi Hmm. jurusan agrotechnopreneurship itu sebuah jurusan yang paling beda di Unpad gitu, yang dimana Hmm. jurusan itu mencakup 3 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Hmm. Pertanian, Fakultas Peternakan, dan juga Hmm. Fakultas Teknologi di Pertanian. Nah, jadi Hmm. yang kita pelajari itu mencakup 3 fakultas itu gitu. Dari pertanian iya, peternakan iya, dan juga teknologi pertaniannya. Nah, dari ketiga jurusan itu kita itu akan memberikan sebuah output gitu. Nah, harapannya itu Hmm. output dari ketiga jurusan itu menjadi seorang entrepreneur yang dimana uh, memecahkan permasalahan pangan di Indonesia gitu. Seperti yang kita ketahui, pengusaha-pengusaha bidang pangan, terutamanya kurang gitu. Bahkan Hmm. hampir saja pangan-pangan di Indonesia itu dikelola oleh pihak asing. Seperti itu Hmm. latar belakangnya. Oke, jadi output dari jurusan itu diarahkan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya? Iya, betul Kak. Oke, Kak. Mungkin dari beberapa teman-teman pun masih ada yang bingung sebenarnya apa sih bedanya gitu agroteknopreneur sama jurusan pertanian lain pada umumnya kan ada agroteknologi, ada agronomi gitu ya. Boleh Kak, mungkin dijelaskan sedikit. Oke, mungkin langsung aja ya dari agroteknologi sendiri itu kita ambil aja nih yang ada di Hmm. Unpad itu ada kan agroteknologi, Hmm. agribisnis, dan juga Hmm. agroteknologi. Hmm. Untuk agroteknologi sendiri itu membahas mengenai budidaya, yaitu mulai dari cara penanaman sampai dengan cara ke tahap pemanenannya gitu. Sedangkan Hmm. dari agribisnis itu lanjutannya dari hasil panen sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk agroteknopreneur sendiri itu merupakan irisan dari kedua jurusan tersebut. Jadi mulai Hmm. dari sampai kita memasarkan sampai ke tangan konsumen itu kita Oh. pelajari. Jadi intinya bisa dibilang gabungan dari dua jurusan itu kayak gitu. Hmm. Oke, jadi bisa dibilang dari awal sampai ke tangan konsumen gitu ya? Ya, tuh dari awal Oke. banget gitu. Oke, jadi lebih kompleks dong ya? Iya, jelas. Tadi bilang. Makanya pelajarnya juga lebih banyak gitu. Hmm, oke. Nah, nah kalau mata kuliahnya sendiri nih ada apa aja nih Kak? Oke, untuk mata kuliahnya sendiri itu campuran ya dari 3 fakultas itu. Yang pertama mungkin yang umum itu ada teknologi pertanian, teknologi Hmm. peternakan, juga bisa dibilang dari teknologi itu industri pertanian itu sendiri. Mungkin yang lebih sistemnya itu lebih ke yang pertama itu dari teknologi produksi tanaman, yaitu dari budidayanya. Kemudian Hmm. ada manajemen pangan, dan saya dibilang ada pengolahan Hmm. hasil pasca panen gitu. Itu yang Hmm. umumnya. Hmm. Oke. Nah, kan namanya diploma 4 gitu ya, pasti tadi disinggung juga gitu, nggak jauh dari praktik ya. Nah, buat jelasin Kak, sebenarnya praktiknya tuh biasanya ngapain aja gitu dan di mana gitu. Oke, berhubung karena ini jurusan baru dan juga praktiknya belum banyak, dan harusnya semester 3 ini tuh ada praktik, cuman karena ada pandemi jadi praktiknya di rumah gitu. Jadi untuk semester 1 sendiri itu praktiknya itu lebih ke kita langsung ke lapangan, ya emang ke lapangan. Tapi itu yang pertama itu ada di mata kuliah teknologi produksi tanaman. Nah, Unpad sendiri memiliki lahan
di belakang kampusnya. Nah, itu tuh lahan sendiri dan kita itu belajar di sana dan kita itu belajarnya itu langsung sama praktisinya, bukan sama dosen. Jadi belajar sama orang yang udah ahli di bidangnya kayak gitu. Jadi kemungkinan pengalaman yang kita dapat, pengalaman yang didapat itu lebih jelas dan juga resiko-resiko yang tidak didapatkan di teori itu bisa kita ketahui kayak gitu. Oke. Jadi praktiknya langsung dan sama praktisi langsung gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau praktikum atau mata kuliah sejauh ini gitu ya, yang paling berkesan gitu buat Kak Elvan sendiri apa nih? Yang paling berkesan ya, yang pertama itu ada teknologi hidroponik. Nah, teknologi hidroponik itu salah satu mata kuliah yang menurut saya paling cocok lah untuk pertanian saat ini, karena dalam itu kita mempelajari salah satu metode budidaya tanaman dengan cara yang bisa dibilang modern, karena di metode hidroponik sendiri itu tanamannya tidak tanaman tumbuh itu tidak menggunakan media tanah, tetapi menggunakan media lain seperti itu. Dan terus mata kuliah satu lagi yaitu adalah aplikasi IT dalam pertanian. Nah, di sini itu kita belajar bagaimana mengaplikasikan teknologi yang ada saat ini, terutama dunia digital, ke dalam metode pertanian. Nah, khususnya itu salah satu yang sedang dikembangkan adalah itu pengendalian tanaman budidaya dari jarak jauh. Jadi kita itu bisa mengontrol tanaman itu baik dari nutrisi, kemudian suhu, cuaca, dan juga keadaan si morfologi tanaman itu dari jarak jauh dan bisa dikendalikan dengan menggunakan gitu, dan semua itu terhubung dalam satu jaringan yang disimpan dalam sebuah server kayak gitu. Oke, jadi menarik ya, mutakhir gitu ya? Ya, betul Kak, betul sekali. Nah, kalau tugas-tugasnya nih, di samping mungkin ada laporan praktikum gitu, atau tugas lainnya itu seperti apa? Oke, kalau untuk tugas sebenarnya hampir mirip dengan kayak jurusan lain. Praktikum ada, tetapi dari kita itu lebih ke bagaimana kita mengimprove dari apa yang kita dapatkan dari lapangan dan kita menjelaskan kembali kepada rekan-rekan. Nah, intinya itu lebih ke sering diskusi gitu. Terus kalau tugasnya lebih banyak kayak tugas misal dikasih ini harus mengerjakan praktek itu dan nilainya dari situ. Intinya kayak nggak terlalu banyak laporan gitu. Jadi lebih ke lebih ke benda nyata gitu. Misal kita disuruh menanam ini, tugasnya gini, terus kita membuat sebuah konsep atau membuat sesuatu hal yang bisa dihasilkan dari produk pertanian itu sendiri kayak gitu. Jadi intinya orang nggak banyak, lebih ke hasil ini itu, lebih ke prakteknya yang membuat insight kita itu lebih dapat gitu semuanya. Kayak gitu. Oke, jadi lebih kepada proses praktik itunya sendiri gitu ya? Ya, betul. Jadi ininya nggak terlalu banyak teori, banyak praktek dan bisa lebih mudah dipahami kayak gitu. Oke, nah Kak Elvan, selama kuliah 3 semester gitu ya, 2 semester kemarin, boleh di-share nggak suka duka atau mungkin tantangan gitu yang pernah dialami di jurusan itu seperti apa? Oke, untuk sukanya sendiri itu mungkin mata kuliahnya tidak seberat jurusan-jurusan yang top gitu, mungkin kayak kedokteran, kayak gitu, itu pokoknya enggak lah mungkin, tapi ya gimana ya, pokoknya enaknya di situ nggak terlalu padat. Terus tantangannya itu lebih gimana ya, lebih kita itu harus lebih bisa mencari informasi sebanyak mungkin, karena yang kita pelajari itu luas, mulai dari 3 aspek di agrokompleks itu. Jadi sedangkan agrokompleks di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Jadi bisa dibilang tantangannya kita itu mencari materi-materi itu nggak bisa dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, tapi lebih dari bahasa Inggris. Jadi agar pengetahuan yang kita dapatkan itu lebih banyak gitu. Soalnya informasi-informasi dari Indonesia itu belum terlalu lengkap kayak gitu. Tapi itu sih deh. Oke. Jadi itu ya tantangannya lebih kepada pemakaian jurnal-jurnal internasional yang
lebih men-challenge kita ya daripada pakai jurnal yang Indonesia gitu ya tentunya. Betul, Kak. Terus, Oke, nah terus Kak Elvan kalau di jurusan ini ada konsentrasi nggak? Oke, untuk konsentrasi sendiri itu ada, nah konsentrasi itu ada kita tuh, ada pertanian, peternakan, dan juga industri pertanian. Nah, untuk konsentrasi sendiri nanti itu milihnya lebih ke semester 5 itu ke magangnya sih. Magangnya itu nanti bisa milih itu ada hortikultura, kemudian ada peternakan, lalu ada juga yang hasil pasca panen kayak gitu. Oke, itu bisa dipilih di semester 5 gitu ya? Ya, semester 5. Jadi dari intinya peminatannya lebih ke 3 itu sih, ke pertanian, peternakan, dan juga industri pertanian kayak gitu. Oke, dan tadi juga disinggung tentang magang nih ya. Berarti magang itu di semester 5 juga gitu ya? Ya, jadi magang itu kalau saya di semester 5 sama 6, Kak. Jadi selama satu tahun itu, selama 1 tahun, 2 semester gitu kita magang di situ. Jadi selama di situ kita nggak ada mata kuliah lain. Jadi fokusnya kita magang di situ. Jadi agar experience yang kita dapatkan itu lebih kena gitu, lebih dapat kayak gitu. Oke. Full gitu magang ya semester 5 sama 6. Iya, full magang 1 tahun. Oke. Nah, tadi kita udah banyak bahas gitu ya tentang jurusan ini seperti apa. Nah, sekarang kalau misalnya balik ke semester dulu pas daftar gitu ya, apa sih yang jadi alasan Kak Elvan akhirnya milih jurusan ini gitu? Oke, yang menjadi alasan yang pertama itu karena saintek ya, karena rumputnya saintek. Terus kemudian saya mempertimbangkan lagi karena latar belakang keluarga saya yang dari pedesaan dan bisa dibilang jurusan ini nyambung dengan keluarga saya. Kemudian yang tertarik kepada dunia sains gitu, kayak gitu sih intinya. Ya. Oke. Nah dulu waktu daftar gitu ya, atau sebelum masuk jurusan ini ada ekspektasi tertentu nggak tentang jurusan ini dan realitanya ternyata seperti apa gitu, boleh diceritain nih Kak? Gimana ya? Kalau expect-nya itu mungkin lebih ke gimana? Belum expect sih Kak. Waktu dulu soalnya kan karena jurusannya ini baru, jadi pas lihat kata dari judul jurusannya juga itu asing gitu. Jadi masih belum expect apa-apa gitu aja. Jadi nunggu aja, kalau nunggu gimana apapun hasilnya ya terima aja kayak gitu. Oke, dan ternyata seru gitu ya karena banyak praktiknya juga ya. Dan nggak bikin pusing, nggak bikin itu, pokoknya kuliah di sini enjoy banget gitu, enjoy banget. Oke, enjoy banget gitu ya. Oke nih Kak, nah kalau jalur masuknya sendiri di jurusan agroteknopreneur di Unpad tuh apa aja? Nah, untuk agroteknopreneur sendiri itu karena diploma 4, jadi hanya menerima melalui jalur mandiri gitu, seleksi mandiri Universitas Pajajaran kayak gitu. Jadi untuk M dan SBN mohon maaf sekali tidak ada, dan mungkin beberapa tahun ke depan akan ada, tapi itu belum tahu kapan sih Kak. Jadi sebab itu masih hanya menerima lewat jalur mandiri seperti itu Kak. Oke. Nah, informasi lebih lanjutnya itu bisa diakses di mana Kak? Untuk informasi lebih lanjutnya bisa diakses di Instagramnya Universitas Pajajaran atau di websitenya di www.smup.unpad.ac.id. Nah, Oke. smup.unpad.ac.id ya. Kalau ya, ini Kak, tes tulis atau gimana tuh Kak? Nah, sebenarnya kayaknya kan karena tahun ini itu lagi pandemi, mungkin tahun ini hanya cuma tes. Tapi ketika saya masuk itu ada 3 tahap. Yang pertama itu kita UTBK versi Unpad. Jadi kayak tesnya UTBK lagi, kayak Saintek, Sosum, kemudian ada TKA. Kemudian jika kita lolos tahap pertama itu, kita lanjut ke tes TOEFL. Nah, di tes TOEFL itu di tesnya kayak listening, writing, dan juga reading. Nah, kalau setelah dari TOEFL itu kita diwawancara sama dosen. Nah, akhirnya kalau setelah diwawancara kita menunggu pengumuman kayak gitu. Jadi intinya tesnya itu disaring, dicari yang mungkin cocok dengan jurusan ini kayak gitu. Oke, jadi rangkaian tesnya lebih banyak ya daripada jurusan lain pada umumnya gitu ya?
Iya betul, lebih banyak Kak. Oke, nah Kak, kalau penerimaan mahasiswanya sendiri ya, kuota penerimaan mahasiswanya satu angkatan tuh biasanya berapa orang? Nah, untuk satu angkatan, karena ini baru mungkin masih sedikit, Hmm. sekitar 40 sampai lima Hmm. puluh orang maksimalnya, Kak. Setiap Hmm. angkatannya itu. Nah, Oke. untuk angkatan saya itu ada 49, kemudian angkatan kedua itu di tahun 2020 sekitar di 37, kayak gitu. Oke. Jadi masih kurang dari 50 ya untuk penerimaan ininya. 50. Jadi masih sangat sedikit orang-orangnya kayak Hmm. gitu. Oke. Nah, Kak, eh kalau soal ini ya, soal tes tulisnya itu sama kayak UTBK atau misalnya ada perbedaan gitu? Kalau dilihat tes tulisnya modelnya sama sih Kak, nggak ada Hmm. beda-bedanya. Hmm. Ya, yang penting mungkin modelnya sama, mungkin isinya aja sih yang beda. Iya. Yang bingung sama UTBK kayak gitu Kak, sebanding. Oke, jadi kurang lebih sama gitu ya. Bisa sekalian mempersiapkan UTBK, terus kalau misalnya mau masuk jurusan ini bisa sekalian juga ya. Iya, bisa Kak. Jadi Ah, intinya bisa kalau UTBK enggak, di sini juga bisa gitu, nggak perlu tes, nggak perlu belajar yang lain kayak gitu sama Nah, pokoknya. oke. Nah, Kak Evan selama kuliah kemarin 2 semester gitu ya, pasti banyak pengalaman juga yang udah didapat gitu ya. Nah, boleh ngasih tips nggak ke para maba khususnya, apa sih yang harus dilakuin biar bisa survive di jurusan ini gitu nantinya? Oke, mungkin buat teman-teman maba, tipsnya yang Mm-mm. pertama itu jangan diam di zona nyaman gitu. Jangan kita misal ketika materi udah dikasih dosen, udah itu doang, Mm-mm. jangan banget. Soalnya nanti bakal ketinggalan. Terus kita itu lebih lah apa cari-cari informasi yang bisa kita survive di sini. Kemudian maba-maba juga di sini wajib kenali dirinya, wajib kenali lingkungannya gitu. Dan bisa dibilang agar bisa survive itu hati kita, jiwa kita itu harus bisa dibilang cocok dengan mata kuliah ini. Nah, jika tidak, bisa dibilang nantinya itu bakal gimana ya, kayak gak mau lanjut Mm. gitu. Sebenarnya saya juga gak terlalu suka materi biologi, cuman pernah dengar sebuah kutipan dari buku, cintai apa yang kamu kerjakan. Saya mengimplementasikan itu dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai saat ini. Tuh. Oke, nah itu tipsnya ya untuk para maba. Bisa juga diimplementasikan ya Kak ya, biar bisa lancar lah kuliahnya gitu ya, kurang lebih. Tuh, Kak. Oke, nah Kak, kalau misalnya praktikum gitu ada tips-tipsnya nggak Kak, biar praktikumnya lancar atau gimana gitu? Oke, mungkin buat praktikum lancar itu kalau bisa misal kita itu ketika udah dikasih dosen itu arahan yang dari dosen itu ikuti 100%. Nah, tapi ketika udah gitu kita jangan terlalu sama banget gitu yang dikasih dosen, kita itu harus cari dasar-dasar yang bisa kita kembangin gitu. Soalnya kan setiap yang dosen praktik yang dosen kasih teori itu nggak selalu sama gitu di lapangan. Jadi lebih baik Ya. intinya itu ikutin dosen dan harus siap dengan segala resiko terburuk kayak gitu. Hmm. Oke, ikutin dosen dan siap dengan segala resiko gitu ya. Ya, biar lancar ini. Ini juga banyak ditanya nih sama teman-teman tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Nah, oke, karena outputnya sendiri ini entrepreneur ya, jadi harapannya output ini itu menjadi mendirikan sebuah startup atau produk atau apapun lah itu yang berhubungan dengan dunia pertanian, tapi tidak masalah juga jika kita ingin bekerja gitu. Nah, kita itu karena karena 3 fakultas itu yang agrokompleks itu jadi lebih terbuka gitu. Jadi kita mau kerja sawit, kemudian bekerja di bidang peternakan, lalu jadi seorang atau mau lanjut S2 atau menjadi PNS ataupun ingin bekerja di luar negeri terutama tuh Jepang, Belanda itu yang pertaniannya itu sangat terbuka sekali gitu. Dan bisa dibilang jurusan itu sangat enak gitu, apalagi enaknya sih kerja di luar negeri gitu daripada di Indonesia gitu. Prospeknya lebih menjanjikan. Karena di ini juga ada materi manajemennya, mungkin jadi pegawai bank juga bisa. Tapi itu terserah kepada setiap individu masing-masing. Intinya prospek dari itu sangat menjanjikan gitu, apalagi
di bidang pengusaha pertanian yang pengolahan itu bisa dibilang pendapatannya bisa lebih lah di atas rata-rata orang Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi prospek kerjanya sendiri luas gitu dan menjanjikan juga ya? Iya, karena pertanian itu akan selalu ada gitu. Selama manusia masih hidup, pertanian nggak akan pernah mati. Oke. Karena penting juga gitu ya pertanian jadi salah satu kebutuhan utama lah ya untuk semua orang gitu ya. Nggak makan ya nggak akan hidup gitu orang-orang. Iya, betul. Oke, tadi kita udah bahas tentang prospek berbagai hal tentang jurusan ini nih ya Kak Elvan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan Kak Elvan setelah lulus gitu ya seperti apa? Mungkin masih jauh tapi mungkin sudah ada rencana atau harapan tertentu gitu dari Kak Elvan. Silakan Kak. Mungkin dari impian saya itu ketika lulus itu saya mempunyai branding sendiri gitu ya. Peran produknya itu sistemnya itu lebih ke sociopreneur gitu, yang dimana kita itu bisa selain mendapatkan profit, kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang kayak gitu. Nah, mungkin itu yang pertamanya. Mungkin yang kedua itu saya akan mencari sebuah bidang pekerjaan, mungkin di luar negeri kalau bisa gitu. Tapi intinya saya ingin buat sebuah sistem bisnis sociopreneur yang dimana dalam bidang ini juga dan tentu memberikan manfaat yang sangat banyak gitu bagi orang-orang, agar orang-orang di sekitar itu bisa dibilang mendapatkan sesuatu ya dari apa yang telah saya dapatkan selama perkuliahan kayak gitu. Amin. Semoga terwujud dan dimudahkan ya Kak ya. Amin, terima kasih Kak. Kak, ini ada pertanyaan dari Susi Mulia. Tadi sudah disinggung juga, tapi bolehkah kalau misalnya mau menjelaskan kembali tentang ini gitu. Nah, katanya agrotechnopreneur ini D4 ya Kak ya, katanya. Oh iya, betul. Nah, agrotechnopreneur ini D4 gitu. Jadi D4 itu bisa dibilang kalau kita hitungannya sekolah menengah itu jadi SMA itu S1, SMK itu D4. Untuk D4 sendiri itu banyak praktek gitu, Susi. Nah, jadi kita itu bisa bilang 70% praktek, kemudian 30%-nya teori gitu. Jadi kita dikasih teori tidak terlalu banyak, tapi kita buat praktek. Nah, di praktek itu kita bisa improve sendiri kayak gitu. Jadi bisa dibilang lebih enak lah. Kemudian kan praktek itu daya tangkap otak manusia itu sekitar 60% gitu dibanding dengan teori. Jadi dengan adanya praktek ini kita lebih mudah menyerap ilmu yang akan didapatkan kayak gitu. Oke, jadi agrotechnopreneur ini D4, terus tadi masuknya juga lewat SMUP ya, Unpad gitu, agak berbeda sama jurusan yang S1. Oke nih Kak Elvan, makasih banyak ya Kak ya udah mau sharing dengan kita tentang jurusan agrotechnopreneur Unpad. Sekaligus mengenalkan jurusan agrotechnopreneur Unpad nih ke teman-teman juga. Nah Kak, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kak Elvan untuk teman-teman, silakan Kak. Oke, mungkin penutupan dari saya, buat teman-teman jangan ragu pada potensi dirinya sendiri, apapun itu, terus melangkah. Dan mungkin saya sedikit promosi nih buat teman-teman. Salah satu hal yang membuat saya tetap sini adalah ketika kita memberikan sebuah manfaat kepada orang-orang, maka kita juga akan selalu diberi kemudahan gitu. Jadi intinya buat teman-teman semua, terus berkarya, terus jadi diri sendiri kayak gitu. Mungkin. Oke. Terima kasih Kak Elvan ya. Semoga memotivasi juga nih para teman-teman yang lain, dan tentunya sharingnya Kak Elvan dengan kita semua ini bisa jadi bermanfaat untuk para camaba untuk memperluas gitu ya tentang jurusan yang mereka pengen dan lebih memahami tentang agrotechnopreneur Unpad itu seperti apa. Terima kasih ya Kak Elvan ya sekali lagi ya. Sukses terus Kak Elvan. Terima kasih. Terima kasih.